Lahir dengan nama Tebun An, beliau pernah kuliah di THS Bandung atau yang sekarang lebih dikenal dengan ITB, dan di Universiteit Groningen, Belanda. Di Groningen, di luar kuliah resmi, beliau mengikuti kuliah filsafat serta bahasa Sanskrit dan Pali. Beliau juga mengikuti kursus kebatinan yang diberikan oleh Dr. J.E. van de Stok, Profesor Emeritus pada Landbouw Hogeschool Wageningen. Semasa menjadi anagarika pada tanggal 22 Mei 1953 dalam kedudukan beliau sebagai Ketua Gabungan Samkau Indonesia, sekaligus juga Wakil Ketua Pengurus Pusat Pemuda Teosofi Indonesia. Beliau mengorganisasi peringatan Hari Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur yang pertama semenjak agama Buddha tertidur di bumi Indonesia selama 500 tahun. Setelah perayaan tersebut, pada tanggal 29 Juli 1953, bertepatan dengan peringatan Hari Penerangan Sempurna Bodhisattva Avalokiteswara, beliau melanjutkan kehidupan sucinya menjadi samanera dengan nama Thi-Chen. Penabisannya dilakukan menurut tradisi Mahayana Chan atau Zen Tiongkok di bawah bimbingan Yang Arya Mahabiksu Penching, bertempat di Wihara Konghwasie, Jakarta. Turut menyaksikan dalam pentabisan ini yaitu Yang Arya Mahabiksu Jusung, Yang Arya Biksu Jukung, Yang Arya Biksu Chen Yao, dan Yang Arya Biksu Wuching. Atas anjuran Yang Arya Mahabiksu Penching, beliau berangkat ke Burma pada awal tahun 1954 untuk mempelajari agama Buddha lebih lanjut. Di sana, beliau menjalani latihan Vipassana di pusat latihan meditasi Mahasi Sasana Yekta, Rangon. Kemajuan amat pesat dalam latihan ini yang dicapainya dalam waktu kurang dari 1 bulan menarik perhatian Yang Arya Mahasi Sayadaw. Lalu pada bulan April 1954 disaksikan oleh Yang Arya Balangoda Ananda Maetea dari Sri Lanka dan Yang Arya Chaukun Bimoldam dari Thailand. Beliau menjalani penahbisan secara penuh untuk menjadi biksu dengan guru spiritual utama Yang Arya Mahasi Sayadaw. Berbagai kondisi yang telah memunculkan kembali penghormatan kepada Adi Buddha di bumi Indonesia merupakan pertanda pentingnya memahami agama Buddha Indonesia masa lalu untuk penganutan masa kini. Stupa Mandala Borobudur yang merupakan warisan kejayaan agama Buddha Indonesia masa lalu masih harus terus dipelajari dan dimengerti oleh umat Buddha masa kini dengan mendalami baik ajaran Theravada, Mahayana maupun Vajrayana. Yang Arya Mahanayaka Stawira Asinjinarakita juga aktif dalam kegiatan keagamaan Buddha internasional. Beberapa konferensi Buddhis internasional diikutinya, termasuk persamuhan ke-6 Catta Sangayana yang dilaksanakan di Rangun pada tahun 1954 hingga 1956, dan konferensi-konferensi yang diadakan oleh World Buddhist Sangha Council atau WBSC maupun World Fellowship of Buddhists atau WFB. Beliau termasuk pendiri dari World Buddhist Sangha Council
berulang kali terpilih sebagai Vice President dan terakhir duduk dalam Board of Elders. Pada tahun 1954, didirikan pengawas aliran-aliran kepercayaan masyarakat atau PAKEM yang kemudian berada di bawah Kejaksaan Agung. Jadi, dengan jelas telah dipilah jika merupakan agama akan berada di bawah pengayoman Kementerian Agama. Jika merupakan aliran kepercayaan akan berada di bawah pengawasan Kejaksaan Agung. Yang Arya Mahanayaka Stawira Asinjinarakita memperjuangkan agama Buddha diakui sebagai agama, termasuk ketika pada tahun 1963 Kementerian Agama RI menyempurnakan definisi agama dengan tambahan memiliki Tuhan. Yang Arya Mahanayaka Stawira Asinjinarakita pada tahun 1959 mengundang para biksu dari luar negeri, di antaranya Yang Arya Mahasi Sayadaw, Yang Arya Narada Mahatera, dan Yang Arya Piyadasi Mahatera, datang ke Indonesia untuk melakukan penabisan biksu-biksu baru. Penabisan juga dilakukan dengan mengirim calon biksu baru ke luar negeri. Berdirilah Sangha Suci Indonesia yang kemudian berkembang menjadi Maha Sangha Indonesia pada tahun 1974. Yang Arya Mahanayaka Stawira Asinjinarakita senantiasa terpilih sebagai pimpinan tertinggi. Karena mementingkan inti ajaran dan bukan penampilan lahiriah. Dengan demikian, Budayana bukanlah mazhab atau sekte. Budayana bukan sebuah sekte, tetapi agama Buddha itu sendiri. Mendiang Bante K. Sri Dhammananda dari Malaysia mengatakan, pengikut Buddha sejati dapat menjalankan agama Buddha tanpa melekat pada sekte apapun. Karena mementingkan inti ajaran dan bukan penampilan lahiriah. Dengan demikian, Budayana bukanlah mazhab atau sekte. Budayana bukan sebuah sekte, tetapi agama Buddha itu sendiri. Mendiang Bante K. Sri Dhammananda dari Malaysia mengatakan, pengikut Buddha sejati dapat menjalankan agama Buddha tanpa melekat pada sekte apapun. Yang Arya Mahanayaka Stawira Asinjinarakita tidak berpihak kepada salah satu sekte manapun dalam agama Buddha. Saya hanya pelayan Buddha. Demikian jawaban beliau ketika Dalai Lama menanyakan sekte yang dianutnya. Dengan mempraktikkan inti ajaran yang terdapat di semua sekte agama Buddha, Yang Arya Mahanayaka Stawira Asinjinarakita lebih berupaya menghadirkan agama Buddha Indonesia yang kontekstual. Yang Arya Mahanayaka Stawira Asinjinarakita akan senantiasa dikenang oleh umat Buddha Indonesia, dan semangat perjuangan beliau seyogyanya terus diteladani oleh para penerusnya. Tanpa kenal lelah, Yang Arya Mahanayaka Stawira Asinjinarakita berkeliling ke seluruh Indonesia untuk membabarkan Dharma dan membimbing latihan Vipassana. Di berbagai tempat, umat Buddha menjadi tersadarkan untuk berhimpun dan mempraktikkan Dharma. Beliau juga berusaha mendapatkan umat Buddha yang mau ditabiskan menjadi samanera atau calon biksu. Sebagai praktisi meditasi yang mendalami Vipassana metode Yang Arya Mahasi Sayadaw, sekaligus memahami meditasi dari tradisi Mahayana, baik Chan metode Linchi
maupun Nienpho Sukawati yang dipraktikkan Yang Arya Maha Biksu Pencing. Yang Arya Mahanayaka Stawira Asin Jinarakita mampu mempersatukan Theravada dan Mahayana karena beliau lebih menekankan praktik hidup berkesadaran, esensi latihan yang diajarkan Buddha Gautama, daripada bentuk luar semata. Oleh karena itu, semangat kembali ke praktik yang akan membawa pada transformasi diri dan transformasi sosial ini disebut Buddhayana, yaitu kendaraan Buddha. Untuk membantu penyebaran ajaran Buddha, pada tahun 1954, beliau mendirikan Persaudaraan Upasaka-Upasika Indonesia atau PUUI, yang kemudian berkembang menjadi Majelis Upasaka Pandita Agama Buddha Indonesia atau MUABI, dan sekarang memakai nama Majelis Buddhayana Indonesia atau MBI. Yang Arya Mahanayaka Stawira Asin Jinarakita yang dilahirkan di Bogor pada tanggal 23 Januari 1923 dan wafat di Jakarta pada hari Kamis 18 April 2002 adalah biksu Indonesia pertama setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Beliau wafat di Rumah Sakit Pluit, Jakarta, saat para biksu dari seluruh Indonesia sedang berkumpul di Jakarta untuk mengikuti Mahasabha I Konferensi Agung Sangha Indonesia.